In January 2019, toward the end of our annual Global Week of Prayer, Fasting, and Consecration, during a noon prayer meeting in Nashville, several of us felt like God was speaking that Amazing Grace should be our 2020 theme. Little did we know then how desperately we would need God's grace for all of 2020. As we look back on this tumultuous year, we are truly grateful for His grace that has been with us in every situation. While we have no idea what 2021 has in store for us, we know how we will start the year with a week of prayer, fasting, and consecration. I'm pleased to announce that our 2021 theme is Awesome God. Starting with our week of prayer and consecration and continuing through the whole year, we want to focus on the greatness and the goodness of God. I want you to join us January 11 through 15, 2021, as we consecrate ourselves and seek God and know more about our awesome God. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat datang di dalam ibadah Gereja Every Nation Makassar. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami. Tuhan memberkati saudara semua. Gereja Every Nation ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Saudara, di awal tahun ini kita bersyukur karena kita bisa ada masuk dengan keadaan yang sehat, dengan keadaan yang baik di dalam tahun 2021 ini. Ada pertanyaan klasik yang sering kita tanyakan. Mungkin baiknya kita tanyakan kembali di awal tahun ini. Yaitu untuk apa kita hidup? Untuk apa kita ada? Apa tujuan dari kehidupan kita? Saudara, kita dipanggil untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Untuk membawa kemuliaan bagi Kristus. Saya harap bahwa kita tidak lupa dengan begitu banyak masalah, dengan begitu banyak kendala dalam hidup ini, tantangan di dalam hidup ini. Kita tidak kehilangan fokus untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Kita harus melakukannya dengan fokus kepada Kristus. Kristus yang adalah Allah, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Ia telah taat sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara, kita tidak mungkin bisa berhasil dalam hidup ini jika kita tidak memiliki fokus kepada Kristus. Di Ibrani dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa kita yang begitu merintangi kita dan berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus yang memimpin iman kita dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Saudara, mari kita biarkan Kristus memimpin kita di tahun ini supaya apa yang kita imani, perjalanan imannya kita ini akan berhasil. Semuanya karena Kristus. Mari kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Beban-beban palsu, fokus-fokus yang palsu, beban-beban yang dari dunia ini. Kita tanggalkan semuanya. Dan mari kita berlomba-lomba untuk memperoleh hadiah sorgawi di dalam Kristus. Mari saudara, kita masuk dan menikmati hadirat Tuhan. Menikmati kemuliaan, menikmati kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari kita tinggikan namanya, mari kita bersyukur dan bersorak hanya bagi Dia. Come on! Bangkit memuji Dia.
suaramu. Bagi anak domba yang duduk di tahta, hormat kemuliaan sampai selamanya. Bagi anak domba yang duduk di tahta, hormat kemuliaan sampai selamanya. Bersorak-sorai bagi Tuhan oleh seluruh bumi. Bergembiralah, Dia berfirman dan semua jadi. Katakan bersorak. Bersorak-sorai bagi Tuhan oleh seluruh bumi. Bergembiralah, Dia berfirman dan semua jadi. Wow, wow, oh, 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 oh. Wow, wow, oh, 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 oh. Wow, wow, oh, 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 oh. Wow, wow, oh, 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 oh. Wow, wow. Bersorak bagi Dia, bersorak tinggikan namanya. Kami muliakan Engkau bersama dengan gunung-gunung dan laut yang bergelora. Kami ada menjadi bagian ciptaan Engkau yang memuji Engkau dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Sepanjang hidup kami. Kami bersyukur Bapa. Yes. Bersyukur. Kami bersyukur. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih
bersyukur. Aku bersyukur. Kami bersyukur buat setiap keadaan dalam hidup kami, baik ataupun buruk menurut pandangan kami. Selalu saja Kau jadikan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami benar-benar bersyukur. Kami percaya hari-hari kami ke depan, tahun-tahun, bulan-bulan, semua ada dalam tangan Engkau, ada dalam kontrol Engkau. Sekalipun kami melewati lembah kekelaman, kami tidak takut, sebab gadamu dan tongkatmu itu selalu menjaga dan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, segala pujian, segala hormat hanya milik Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Selamat pagi dan selamat tahun baru bagi kita semua. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Kita telah memasuki tahun baru di minggu kedua pada tahun ini. Hari ini kita akan melanjutkan seri firman Tuhan kita, Awesome God. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa Allah itu memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Hari ini kita akan masuk ke minggu kedua dan judul kita hari ini adalah Tuhan Damai Sejahtera atau Jehovah Shalom. Ayat kita hari ini diambil dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-24. Dan untuk menghormati firman Tuhan, mari kita membaca bersama-sama dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-24. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai dengan 24. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berparinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kepala orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang telah berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam,
lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seeva tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon tarbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengelurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami datang di hadapan Engkau untuk memuji dan menyembah Engkau serta mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa biarlah firman-Mu dimeteraikan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami minta Roh Kudus datang dan memberikan kami pengertian-pengertian dari kebenaran-Mu dan juga memampukan kami untuk mengaplikasikan kebenaran-kebenaran-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Hakim-Hakim 6 menceritakan tentang perjumpaan Allah dengan Gideon. Seseorang yang melaluinya Allah menyelamatkan orang Israel dari bangsa Midian atau orang Midian. Orang Midian itu merupakan penindas dan perampok yang sangat keji. Banyak orang Israel yang menjadi terlunta-lunta hidupnya karena hal tersebut. Mereka hidup penuh dengan penderitaan dan kemelaratan. Justru di tanah mereka sendiri. Itulah sebabnya pada ayat 7 dari Hakim-Hakim pasal 6 ini, Israel itu berseru kepada raja mereka, yaitu Tuhan Adonai, Allah Israel, karena kekejaman orang Midian. Kemudian jawaban Tuhan dinyatakan melalui kehadiran malaikat Tuhan kepada Gideon. Alasan orang Israel kembali kepada Tuhan adalah karena beratnya kemiskinan dan penindasan yang mereka alami sebagai akibat dari pemberontakan dan ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Allah mengirimkan seorang nabi yang memberitahukan kepada orang Israel tentang apa yang telah Allah lakukan bagi mereka dan bagaimana mereka telah tidak taat kepada Allah. Namun, meskipun Allah menegur mereka, bangsa Israel, bukan berarti Allah tidak mau menolong mereka. Orang Israel tidak taat, tetapi mereka pada akhirnya bertobat. Dan inilah yang sangat penting, sehingga dalam ayat 11 inilah yang akan kita pelajari hari ini. Di ayat 11 kita bisa baca, di sana dikatakan, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, agar tersembunyi bagi orang Midian. Dikatakan di sana bahwa kemudian datanglah malaikat Tuhan. Malaikat adalah ciptaan dan normalnya malaikat biasa adalah utusan Allah di dalam providensi Allah untuk menolong umat Allah. Namun malaikat atau istilah lain dikatakan teofani dalam ayat ini adalah dalam bahasa Ibrani dikatakan adalah malak Adonai. Malak Adonai di sini atau teofani di sini itu teridentifikasi sebagai yang disembah dan yang menerima persembahan dari umat Allah. Jadi malaikat di sini bukan malaikat biasa, tetapi Tuhan Allah sendiri. Dikatakan bahwa teofani ini duduk di bawah pohon tarbantin.
Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Nah, dikatakan bahwa pohon ini milik Yoas. Pohon dengan daun yang sangat lebat sehingga orang bisa bernaung di bawah. Dan semoga ini menjadi simbol kehidupan dan kesuburan. Karena mungkin inilah satu-satunya tanda tumbuhan yang tersisa setelah dirampok bersih oleh orang-orang Midian. Orang bangsa Midian. Nah, pohon ini ada di Ofra, dikatakan di situ bahwa pohon ini ada di Ofra. Ada 2 tempat dengan nama Ofra atau dengan nama ini. Satu di Benjamin, itu kita bisa lihat di dalam Yosua pasal 18 ayat 23. Terletak 5 mil dari timur Betel. Nah, Yesus pernah ke tempat ini setelah melakukan mujizat membangkitkan Lazarus dalam Yohanes 11 ayat yang ke-54. Namun tempat yang berhubungan dengan Gideon di sini adalah di suku Manasye. Disebutkan di sini dan juga di dalam Hakim-Hakim 8 ayat 27 kita bisa lihat. Di sini juga Gideon dikuburkan. Kemudian kita juga bisa lihat nubuatan Mika dalam Mika 1 ayat 10. Itu adalah referensi ke tempat yang sama. Itulah Ofra. Nah, siapakah Yoas? Nah, menurut Hakim-Hakim 17 ayat 2 dan 1 Tawarik 7 ayat yang ke-18, Abiezer adalah satu keluarga di suku Manasye. Dan menurut Hakim-Hakim 6 ayat 15, itu adalah keluarga kecil dari suku Manasye. Nah, Yoas mungkin adalah kepala keluarga pada waktu itu. Dan dengan demikian dia adalah pemilik Ofra. Sebuah kota, kalau kita baca di dalam Hakim-Hakim 8 ayat yang ke-27. Dan juga Hakim-Hakim 9 ayat yang ke-5. Yang disebut Ofra dari Abiezer. Untuk membedakannya dari Ofra di suku Benjamin. Dalam Yosua 18 ayat yang ke-23. Nah, Gideon adalah anak dari Yoas. Nah, dikatakan di situ di ayat 11 bagian B, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Dikatakan bahwa Gideon ini mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Ini adalah hal yang tidak biasa. Bagaimana bisa Gideon mengirik gandum di tempat pemerasan anggur? Ini adalah satu tempat yang tidak lazim. Mengapa? Karena biasanya pengirikan gandum itu dilakukan di atas tempat yang tinggi dan terbuka, di mana angin bertiup, sehingga ketika angin bertiup, kulit gandum bisa terbang dan isinya bisa tinggal. Seperti itulah kira-kira. Tetapi apa yang terjadi dengan Gideon? Gideon mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Kenapa? Karena sebenarnya dia bersembunyi, dia takut. Dia takut. Kalau Gideon melakukan mengirik gandum ini di tempat yang biasa, kalau ini yang dilakukan Gideon, maka ia akan mudah kelihatan oleh perampok Midian. Karena itu Gideon mengirik gandum di tempat pemerasan anggur yang memang berada di tempat yang tertutup, di lembah. Biasanya tempat pemerasan anggur itu di lembah. Dia katakan di situ bahwa tersembunyi. Nah, kata tersembunyi, kalau kata kerja dari tersembunyi adalah bersembunyi. Nah, kata kerja ini mengungkapkan gagasan bersembunyi. Berarti ini menunjukkan bahwa sebenarnya Gideon itu melarikan diri. Dia melarikan diri dan bersembunyi di situ. Artinya Gideon sebenarnya adalah orang yang sangat penakut. Dan mari kita lihat selanjutnya di ayat 12, firman Tuhan mengatakan, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Nah, setiap tahun orang Midian itu menyerang orang Israel dan mengambil gandum mereka. Nah, untuk menyembunyikan gandum dari para perampok ini, Gideon mengalahkan mereka di tempat pemerasan anggur. Tidak ada kedamaian bagi bangsa Israel. Tidak ada keamanan bagi mereka. Dan dalam kehidupan mereka sebenarnya sangat miskin, sangat menderita dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Midian kepada mereka. Dikatakan di situ bahwa malaikat Tuhan menyebut Gideon sebagai orang yang gagah berani. Meskipun itu
tidak sesuai sebenarnya dengan pandangan Gideon tentang dirinya sendiri maupun tindakannya, apa yang dilakukan. Nah, mari kita lihat apa yang Gideon pelajari tentang apa artinya memiliki damai sejahtera Tuhan. Kata-kata malaikat Tuhan kepada Gideon merupakan sebuah salam yang sopan sebenarnya dan memuji Gideon saat dia duduk di bawah pohon terbantin di Ofra. Allah menyebut Gideon pahlawan yang gagah berani. Apa memang Gideon sungguh-sungguh terlihat seperti seorang pahlawan yang gagah berani? Dia sedang mengirik gandum sambil berusaha menyembunyikan dirinya dari orang Midian. Bagaimana bisa Tuhan mengatakan bahwa Gideon adalah pahlawan yang gagah berani? Dan mari kita lihat, Gideon membiarkan salam dari salam pahlawan yang gagah berani ini dari malaikat lewat begitu saja. Namun ketika diberitahu bahwa Adonai bersamamu, Tuhan bersamamu, ini adalah hal yang tidak masuk di akal dan membutuhkan komentar bagi Gideon. Mari kita lihat percakapan Gideon dengan Tuhan di ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Balasan Gideon memiliki nada yang protes kepada Tuhan. Jika Tuhan bersama Israel, dia dan rakyatnya akan mengalami keajaiban penyelamatan dari penindasan Midian seperti ketika nenek moyang mereka diselamatkan dari penindasan Mesir. Balasan Gideon semakin meningkat lagi. Gideon ini sepertinya begitu sinis kepada Tuhan. Dan saudara, orang sinis adalah orang yang penuh gairah, yang pernah dikecewakan dan tidak mau lagi dikecewakan. Keluhan Gideon adalah bahwa Tuhan telah meninggalkan dia dan rakyatnya, bangsa Israel. Tanah mereka sekarang tergantung pada belas kasihan orang Israel, orang Midian, orang lain. Gideon sepertinya menyadari kehebatan Tuhan di masa lalu ketika Israel keluar dari Mesir. Tetapi kemudian di manakah Tuhan sekarang saat dia dibutuhkan? Itulah seruan Gideon pada waktu itu. Gideon juga tidak mau bentrok sebenarnya dengan orang Midian. Ini adalah hal yang dia coba untuk hindari saat dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur, jauh dari mata orang Midian. Saudara, tanggapan Gideon bisa kita mengerti, dapat dimengerti. Dia tidak melihat bukti bahwa Tuhan bersama dia ataupun Israel. Bagi Gideon, jika Tuhan bersama dia dan Israel, maka panen akan berlimpah dan penjajah akan diusir. Bahkan saudara, Gideon merasa dia bukan milik siapa-siapa. Dia bodoh dan bukan milik Tuhan. Apakah Gideon sadar bahwa dia sedang berbicara dengan seorang malaikat Tuhan, Teofani? Mungkin saja belum. Karena nanti di ayat 22 baru dia mengakui. Gideon menjawab salam dari Tuhan dan membuka pembicaraan dengan sebuah pertanyaan, mengapa? Ah Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak orang melihat berbagai peristiwa dalam kehidupan mereka di masa lalu maupun masa sekarang. Dan mereka bertanya, mereka menanyakan pertanyaan yang sama seperti Gideon. Tuhan, jika Engkau menyertai saya, mengapa semua ini harus terjadi? Mengapa saya harus hidup menderita? Kenapa saya harus mengalami ini dan mengalami itu? Kita sering seperti itu. Mempertanyakan penyertaan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Allah tidak akan pernah membiarkan saudara. Ia tidak akan pernah meninggalkan saudara bahkan di saat tersulit di dalam kehidupan saudara sekalipun. Allah tidak menunggu sampai Gideon kehabisan pertanyaan. Jawaban Tuhan langsung diberikan dalam ayat yang ke-14. Lalu berparinglah Tuhan
kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Saudara, penulis kitab Hakim-Hakim dengan sangat tepat menggunakan nama Tuhan Adonai di sini. Bukan lagi malaikat Tuhan. Dikatakan situ, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya. Penulis menggunakan nama Tuhan Adonai. Yahweh di sini. Bukan lagi malaikat Tuhan. Jelas bahwa malaikat menyatakan dirinya sebagai Adonai. Dan kita bisa lihat lebih jelas lagi dalam kata-kata terakhir. Dikatakan situ, bukankah aku mengutus engkau? Itu berbicara mengenai jaminan bahwa Tuhan yang akan menjamin. Bukankah aku yang mengutus engkau? Ini mengingatkan kita kepada panggilan Musa untuk menjadi penyelamat bangsa Israel di dalam Keluaran pasal 3 ayat 12. Dikatakan inilah kekuatanmu, yaitu kekuatan yang kamu miliki sekarang karena Tuhan Adonai menyertai engkau. Dia yang masih dapat melakukan mujizat seperti pada zaman nenek moyang. Ungkapan ini menunjukkan kekuatan yang baru saja diberikan kepada Gideon melalui janji Tuhan. Dikatakan situ, bukankah aku mengutus engkau? Tidak penting siapa saudara dan kedudukan saudara. Semua itu mungkin penting bagi manusia. Manusia memandang nama dan jabatan, tetapi tidak demikian dengan Allah. Tuhan melihat hati. Dia hanya melihat hati. Yang benar-benar penting adalah bahwa saudara dan saya diutus oleh Tuhan. Yang benar-benar penting adalah Gideon diutus oleh Tuhan Adonai. Semakin jelas kita bisa melihat bahwa suara dari Gideon sebenarnya mewakili suara umat Israel pada waktu itu. Yaitu mereka berdiri di atas kebenaran sendiri, mereka menggugat janji Tuhan, mempertanyakan kuasa Tuhan yang tidak menjangkau mereka, dan lebih parah lagi, mereka mempertanyakan kesetiaan Tuhan atas umatnya. Dan ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita sewaktu kita menghadapi kesulitan-kesulitan sulit di dalam hidup ini. Kita sering kali menggugat janji Tuhan. Kita sering kali mempertanyakan kuasa Tuhan. Dan kita juga sering mempertanyakan, apakah memang Tuhan setia? Kemudian pembicaraan antara Allah dan Gideon itu berlanjut di ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah aku akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Gideon sepertinya menyadari dari kata-kata ini bahwa bukan orang biasa yang sedang berbicara dengan dia. Karena itu dia menjawab, bukan Tuhan tetapi Tuhan. Tuhan Allah. Dikatakan situ, Tuhanku. Ini berbeda dengan ayat yang ke-13 Bapak Ibu. Di ayat 13 dikatakan, jawab Gideon kepadanya, Tuanku. Tetapi di ayat 15 Gideon berkata, tetapi jawabnya kepada Tuhanku. Jadi Tuhan dan Tuhan berbeda. Sepertinya Gideon telah menyadari ini bukan orang biasa yang bertemu dengan dia. Ini bukan orang biasa yang sedang berbicara dengan dia. Dan apa yang terjadi? Gideon tidak lagi berbicara tentang pembebasan itu sebagai hal yang tidak mungkin. Tetapi hanya bertanya dengan kesadaran bahwa kesadaran pribadinya dan kelemahannya serta kelemahan keluarganya. Dikatakan situ bahwa ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye dan aku seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Gideon masih tetap beralasan. Kemudian di ayat 16, berfirmanlah Tuhan kepadanya,
tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kepala orang Midian itu sampai habis. Saudara, untuk alasan Gideon ini, Tuhan menjawab, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kepala orang Midian itu sampai habis. Kembali lagi, Tuhan Adonai meyakinkan Gideon bahwa akulah yang menyertai engkau. Dan kita lihat bahwa karena Gideon ini tidak lagi punya alasan, ya, dan sepertinya Gideon sudah tidak ragu setelah janji itu diulangi oleh Tuhan Adonai. Gideon meminta tanda, kita tahu. Dia meminta untuk meyakinkan dia dengan sebuah tanda yang ajaib. Dan itu bisa kita lihat dari ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21. Bapak Ibu bisa baca itu. Bapak Ibu saudara-saudari, Gideon sebenarnya terfokus pada realitas saat ini dari penyerbuan orang Midian. Tetapi Tuhan memusatkan perhatian pada kenyataan kehadirannya dalam situasi tersebut. Saudara, kehadiran Tuhan dalam situasi kita, itulah yang membawa damai sejahtera. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kedamaian menurut kita adalah jika ketika situasi baik-baik saja, aman-aman, tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada penderitaan dan kesulitan hidup, serta semuanya lancar saja. Bapak Ibu, kedamaian adalah ketika Tuhan tetap menyertai kita dalam setiap situasi, bahkan dalam situasi sulit sekalipun. Itulah kedamaian, itulah damai sejahtera. Itulah hal pertama yang kita bicara. Poin pertama yang telah kita bicara bahwa Allah hadir dalam setiap situasi yang kita alami. Itulah damai sejahtera Allah. Itulah damai sejahtera kita. Ketika Allah hadir dalam situasi yang sulit, dalam setiap situasi kita yang kita alami. Itu poin pertama. Sekarang kita masuk ke poin kedua. Di ayat 22. Ayat 22, maka taulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah. Sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Gideon menerima tanda. Ya, kita tahu dari ayat 17 sampai dengan ayat 21. Memang Gideon diyakinkan dan dia menerima tanda yang dia inginkan. Bahwa orang yang ada di hadapannya adalah Tuhan Adonai. Tetapi apa yang terjadi? Jiwanya dipenuhi dengan ketakutan. Sehingga dia berseru, celakalah aku, Tuhanku ya Allah. Sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan, Malak Adonai, dengan berhadapan muka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, dalam budaya orang Israel saat itu, melihat malaikat Tuhan, teofani, sama saja melihat wajah Tuhan. Dan karena Tuhan itu suci dan manusia itu berdosa, melihat wajah Tuhan itu berarti maut bagi orang yang melihat. Tetapi malaikat itu langsung meyakinkan Gideon bahwa dia tidak perlu takut. Tuhan menghibur Gideon dengan kata-kata damai sejahtera bagimu. Jangan takut, kamu tidak akan mati. Di ayat 23 kita baca. Dikatakan situ, tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Kata selamatlah engkau, dia katakan mau damailah engkau, damai bagimu. Itulah jawaban Tuhan bagi Gideon. Saudara, tidak ada peristiwa yang lebih hebat daripada kita lolos dari kematian. Ini membuat Gideon sadar. Saya pikir tidak ada peristiwa yang paling luar biasa dan paling hebat di dalam kehidupan kita ketika kita lolos dari kematian. Tuhan tidak datang untuk menghancurkan Gideon, tetapi dia datang dengan damai sejahtera. Bapak Ibu saudara-saudara, kita pun berdamai dengan Tuhan dan tidak perlu takut dengan kematian. Melalui iman kepada apa yang telah dilakukan Yesus Kristus bagi kita.
Itulah bagian kedua yang kita pelajari. Bahwa Allah memperdamaikan kita dengan dirinya. Jadi pertama kita lihat bahwa Allah hadir di dalam setiap situasi kita. Dan yang kedua, Allah memperdamaikan kita dengan dirinya. Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak ada yang paling luar biasa di dunia ini kecuali kita berdamai dengan pemilik jagat raya ini. Dan tidak ada yang paling mencelakakan kita jika kita bermusuhan dengan pemilik jagat raya ini. Tapi kita bersyukur oleh iman kita kepada Yesus Kristus, kita memiliki damai sejahtera dengan Allah. Dan saudara, sebagai rasa syukur atas jaminan yang menghibur ini, Gideon membangun sebuah mezbah bagi Tuhan yang disebutnya Jehovah Shalom. Tuhan adalah damai sejahtera. Dari sinilah judul firman Tuhan ini diambil. Artinya firman Tuhan hari ini sudah hampir selesai. Di ayat 24. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Jehovah Shalom. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Jadi katakan dalam bahasa Inggris dia katakan bahwa waktu firman Tuhan mengatakan Tuhan itu keselamatan, sebenarnya dalam bahasa Inggris the Lord is peace. Itulah Adonai Shalom. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari lebih jelas lagi, lalu Gideon membangun sebuah mezbah di sana dan menamakannya Tuhan Sumber Sejahtera. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamanya Tuhan itu keselamatan. Dikatakan situ kemudian adalah mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Maksud dari mezbah ini masih ada sampai hari ini, yaitu sampai saat kitab Hakim-Hakim disusun. Itu bukan untuk menjadikan sebagai tempat pengorbanan, tetapi untuk menjadi peringatan dan saksi bahwa Tuhan Adonai telah berbicara dan telah mengutus Gideon. Dan bukti yang telah dia terima bahwa Adonai adalah damai sejahtera. Jehovah Shalom. Saya akan tutup dengan ini satu ayat dari Roma pasal 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita yang hidup dan percaya kepada Yesus Kristus, kita memiliki damai sejahtera dengan Allah. Karena siapa? Karena Yesus Kristus, Tuhan kita, dan apa yang telah dilakukannya di atas kayu salib. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, Engkau Tuhan yang memberikan kami damai sejahtera dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kami berdoa biarlah Roh Kudus memeteraikan kebenaran-Mu sehingga kami bisa memahami lebih lagi kebenaran-Mu, dan terlebih lagi kebenaran itu memerdekakan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya firman itu merubah setiap orang, karena kami percaya firman-Mu yang datang tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Apa yang telah Engkau perintahkan itu akan dilakukan dengan sempurna. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa pada hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah damai sejahtera kami. Engkaulah Adonai Shalom. Engkaulah Jehovah Shalom. Kami bersyukur dan berdoa Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita akan memberikan persembahan. Dan saya percaya bahwa sewaktu kita memberikan persembahan, kita tahu bahwa ada damai sejahtera Allah di dalam hati kita. Sehingga kita tidak akan memberikan dengan terpaksa, tetapi dengan tulus dan dengan damai sejahtera. Kita percaya bahwa apa yang kita berikan itu berasal dari Tuhan. Tuhan memberikan kita damai sejahtera sehingga kita bisa melakukan apapun di dunia ini. Karena damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita berdoa untuk offering kita. Jika sudah siap, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus.
Kami berdoa untuk offering persembahan kami, janjiman perpuluhan kami, persembahan khusus kami pada hari ini. Kami berseru dalam nama Yesus Kristus, biarlah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kami. Biarlah setiap daripada kami memiliki damai sejahtera sewaktu kami memberi, ada damai sejahtera di dalam hati kami. Terima kasih Bapak, berkatilah offering kami, perpuluhan, janjiman, persembahan khusus kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus biar ini dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu, dapat dipakai untuk menjangkau banyak orang lebih lagi, dan setiap orang bisa merasakan kasih karunia yang berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap hati yang memberi, biar Tuhanlah yang melihat mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kami bersyukur. Bapak Ibu, terimalah berkat dari Allah Bapa Tuhan kita, kiranya menyertai kita sekalian hari ini, seterusnya, dan sampai selama-lamanya. Biarlah kekuatan Roh Kudus memeteraikan kebenarannya dan selalu menyertai kita. Kekuatan Roh Kudus menyertai kita hari ini, seterusnya, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat bersekutu satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita semua.